kedua, nilai batas tersebut dan perbedaannya dengan kondisi wanita tidak hamil terjadi karena hemoglosin terutama pada trimester 2. Nah, di sini ada pun penyebab anemia dalam kehamilan. Penyebab anemia pada kehamilan itu gizi besi dikarenakan anemia dalam kehamilan. Penyebab anemia dalam kehamilan itu karena kurangnya zat besi. Masuknya unsur besi dalam makanan, kebutuhan ibu hamil sangat meningkat akan zat besi, meningkat untuk pembentukan plasenta dan sel darah merah sebesar 200 sampai 300 derajat. Kekurangan besi dalam tubuh tersebut disebabkan karena kekurangan konsumsi makanan kaya besi, terutama yang berasal dari sumber hewan, biasa saja karena meningkatnya kebutuhan zat besi selama kehamilan. Nah, adapun tanda dan gejala anemia, yang pertama itu wajah terlihat pucat, yang kedua itu kurangnya nafsu makan, yang ketiga itu kelopak mata bagian dalam tampak pucat, yang keempat itu sesak napas akibat jumlah sel darah yang rendah, yang kelima itu merasa lesu, tidak bergairah dan selalu mengantuk, yang keenam itu sakit kepala dan pandangan berkunang-kunang. Nah, adapun klasifikasi anemia dalam kehamilan, ada 4 klasifikasi anemia. Yang pertama itu anemia defisiensi besi, akibatnya kekurangan zat besi. Yang kedua itu anemia mengglobalistik, akibatnya kekurangan asam folik. Yang ketiga itu anemia hipoplastik, akibatnya sumsum tulang belakang kurang mampu membuat sel darah yang baru. Yang keempat itu anemia hemolytik, akibatnya menghancur sel darah merah berlangsung lebih cepat dari pembuatannya. Nah, adapun dampak anemia pada ibu dan janin. Dampak bagian ibunya, yang pertama itu risiko pendarahan saat persalinan meningkat, yang kedua itu menurunnya daya tahan tubuh, yang ketiga itu risiko kematian. Sedangkan dampak pada janin, yang pertama itu berat badan lahir rendah, yang kedua itu kelahiran prematur, yang ketiga itu kematian janin dalam kandungan, yang keempat itu gangguan tumbuh kembang. Nah, adapun cara mengatasi anemia pada ibu hamil, yang pertama itu mencegah dengan pola makan sehat. Contohnya seperti konsumsi makanan tinggi zat besi seperti ayam, daging, telur, sayur-sayuran. Yang kedua itu minum vitamin C, contohnya seperti jeruk, tomat, dan lain-lain. Nah, adapun makanan yang tidak dianjurkan untuk ibu hamil, yang pertama itu makan makanan yang mentah atau setengah matang, karena berisiko membawa bakteri atau parasit seperti difteris, salmon, atau toxoplasma. Yang kedua itu ikan dengan kandungan merkuri tinggi. Merkuri dapat mengganggu perkembangan otak dan sistem saraf janin. Yang ketiga itu produk susu yang tidak dipasteurisasi dapat mengandung bakteri berbahaya seperti literasi. Karena penyuluhan saya sudah selesai, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya sedikit. Silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Nurbaya. Saya di sini ingin bertanya, kan tadi ada disebutkan ikan yang mengandung merkuri. Ikan apa aja sih yang mengandung merkuri dan berbahaya bagi ibu hamil? Oke, baik. Ikan yang mengandung merkuri itu contohnya seperti ikan hiu, ikan todak, ikan tuna sirip besar, dan ikan makar raja. Bagaimana Kak? Oke, baik. Nah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya Ya, silakan. perkenalkan, saya Selvi. Di sini saya ingin bertanya, ibu kan
Apa sih makanan yang dianjurkan untuk penderita anemia ibu hamil? Oke, makanan yang dianjurkan untuk ibu hamil, contohnya seperti yang pertama itu makanan kaya zat